Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari Prodi S1 Manajemen, kelas L Bisnis Digital. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Foodimu. Laporan penelitian proyek aplikasi Foodimu pada usaha kecil dan menengah mata kuliah Bisnis Digital semester 2. Next. Foodimu adalah sebuah aplikasi yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang bisa dipesan dengan online. Dan aplikasi ini juga memudahkan untuk mencari atau menemukan makanan serta minuman dengan cara yang mudah. Next. Tinjauan teori. Yang pertama, tinjauan teori konsep e-bisnis. Menurut pendapat para ahli, e-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis antara organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Menurut Stephen Alter, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis untuk seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, penyediaan servis melalui penggunaan teknologi, komunikasi, komputer, dan data yang terkomputerasi. 2. Segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen adalah proses membagi pelanggan menjadi kelompok dengan kebutuhan, perilaku, atau karakteristik yang sama. Hal ini memungkinkan pemasar untuk menekankan pesanan dan penawaran yang berbeda ke segmentasi yang berbeda. Segmentasi seringkali didasarkan pada data demografis dan geografis, namun pada data psikografis dan perilaku juga dapat digunakan untuk menentukan segmen pelanggan. Yang ketiga, value proposition. Elemen yang pertama dalam bisnis mode canvas yaitu value proposition. Elemen ini merupakan dasar dari bisnis atau produk apapun, terutama pada produk makanan atau minuman. Value proposition merupakan sebuah keunikan dari produk dengan melihat dari sisi nilai konsumen. Elemen ini menjadi keunggulan dan pembeda dari produk kamu dengan produk lainnya. Fungsi dari value proposition yaitu memberikan edukasi kepada pelanggan, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pelanggan, meningkatkan prospek perusahaan, memberikan kejelasan pesanan dari produk. Manfaat dari value proposition yaitu perencanaan lebih terfokus, meningkatkan jangkauan pemasaran, meningkatkan keterlibatan pelanggan, mudah dimengerti, dan juga memandu strategi pemasaran. Keempat, channel. Channel yaitu value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, ataupun saluran penjualan. Channel berguna untuk menyebarluaskan informasi tentang bisnis. Jenis-jenis channel yaitu sales force, web sales, own stores, partner stores, dan wholesaler. Channel bisa terdiri dari media sosial, email marketing, pemasaran, mesin pencari, SEO, PR, marketing, dan juga blog. Channel bisa diterapkan untuk contoh bisnis model kanvas, makanan, atau minuman. Fungsi channel adalah untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya adalah website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Yang kelima adalah customer relationship. Customer relationship adalah salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan agar melakukan pembelian berulang. Hubungan yang baik menjadikan pelanggan menjadi pelanggan setia, tidak berpaling ke kompetitor lain. Customer relationship ini sangat penting karena dapat menjaga hubungan baik dengan customer, merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam sebuah bisnis. Tujuan dari customer relationship yaitu meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalanan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan
yang paling memberi nilai tambahan bagi perusahaan. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Manfaat customer relationship yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan penjualan pelanggan, serta memuaskan umpan balik yang bernilai. 6. Menu merchant. Merchant adalah penjual atau jasa yang memiliki bentuk usaha maupun offline store yang bekerja sama dengan bank dalam penyediaan layanan penerima pembayaran via e-money bank yang bersangkutan. Merchant dibagi menjadi dua, yaitu merchant perorangan dan merchant berbadan hukum. Merchant perorangan adalah merchant memiliki perorangan tanpa tata cara tentuan berbadan hukum, sedangkan merchant berbadan hukum adalah merchant yang didirikan berdasarkan tata cara dan ketentuan pendirian usaha berbadan hukum. Yang ketujuh yaitu promosi. Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Kegiatan promosi dilakukan supaya produk yang dijual dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat ikut membeli menggunakannya. Di era digital sekarang ini kegiatan promosi umumnya dilakukan dengan cara online melalui website ataupun media sosial. Yang ke-8 itu adalah food sanitation. Sanitasi berasal dari bahasa Latin sanitas yang berarti kesehatan. Pada industri makanan, sanitasi diartikan sebagai upaya menciptakan dan memelihara kondisi yang sehat dalam menyediakan makanan yang sehat dan menyediakan makanan yang sehat pada proses disiapkan, perdagangan, dan dijual dalam lingkungan bersih. Mencegah kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit bawaan makanan agar tetap aman dikonsumsi. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk memudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana di perilaku ini menjadi usaha diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. 9. Konsep halal. Konsep halal makanan adalah yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal, artinya boleh dimakan, dan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Produk halal, makanan, minuman, obat, kosmetik, dan lain-lain yang tersusun dari unsur yang halal dan telah melakukan proses produksi halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sistem jaminan halal sesuai pengelolaan terpadu terhadap bahan, proses produk, sumber daya manusia, dan prosedur untuk menghasilkan produk halal dan menjamin konsisten dan berkelanjutan. Next. Konsep aplikasi Foodimu, yaitu ada Foodimu Merchant, dan Foodimu Driver. Next. Cara pemesanan pada aplikasi Foodimu yaitu dengan cara kalian tuh cari aja makanan atau minuman yang kalian mau cari, terus tinggal dipesan. Next. Nah, cara menerima pesanan dari aplikasi Foodimu Merchant yaitu Foodimu Merchant adalah tempat konfirmasi untuk para driver menerima pesanan makanan yang dipesan oleh customer. Next. Foodimu Driver, cara menerima pesanan di aplikasi Foodimu Driver. Foodimu Driver adalah tahap di mana pengantaran makanan yang sudah siap diantar oleh para driver menuju lokasi customer. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.